Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S23 di akhir 2023. Jadi kita baru lakukan reviewnya dan special thanks juga buat distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita bisa lakukan review di akhir 2023 ini. Apakah Samsung Galaxy S23 ini menarik untuk kalian beli? Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media Gadget ya guys. Jadi mari kita review dari Samsung Galaxy S23 ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance dari HP ini, di mana HP ini dibekali chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, yang dimana itu sudah sangat bagus banget guys. Mau dipakai kalian pakai buat gaming, mau kalian pakai buat sehari-hari, mau kalian pakai buat multitasking, itu sudah pasti aman banget ya guys. Secara benchmark kita coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya di kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall secara benchmark menunjukkan bahwa performance dari HP itu sangat powerful banget ya guys. Kemudian untuk gaming sendiri bagaimana, kita coba dua game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi baterainya semua di layar kalian. Yang agak disayangkan ini sebenarnya settingnya refresh-nya kebuka sampai ultra. Tapi clock 60 fps guys, secara rata-rata fps-nya itu clock 60 fps, dan kita sudah buktikan juga secara screen-nya itu di lock di 60 fps ketika kita mainkan game Mobile Legends. Itu kita tidak tahu kenapa, dan semoga Samsung bisa memperbaiki bug tersebut ya guys. Kemudian game Genshin Impact juga kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasi baterai semua di kalian. Dan kalian bisa lihat rata-rata FPS-nya juga bagus ya guys. Jadi ini adalah HP yang powerful banget ya guys. Tapi ada catatan yang perlu kalian ketahui, di mana ada throttling ketika kita pakai bermain game dalam durasi yang cukup lama ya guys. Jadi memang kalau kalian lihat dari game Genshin Impact pun tadi, kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya itu ada penurunan di atas 15 menit ya guys. Itu memang karena manajemen panasnya belum terlalu optimal banget buat gaming ya guys, untuk jangka waktu yang lebih lama. Kalau cuma main game sekali dua match untuk game Mobile Legends itu masih aman ya guys. Terus itu bisa disolusinya dengan pakai cooler ya guys, kalau misalnya kalian pakai buat gaming. Tapi selebihnya untuk penggunaan harian tidak ada masalah, tidak hangat, tidak demam juga ya guys. Dan itu gocap banget ya guys. Kemudian untuk sektor kamera, di sini cakep banget guys. Kamera belakangnya itu semua berguna kamera wide, ultra wide, dan telephoto. Dimana itu kamera utamanya yang kamera wide itu bisa merekam hingga resolusi 8K 30 fps, plus kamera depannya juga bisa merekam 4K 60 fps. Itu sesuatu yang bagus banget ya guys. Itu cocok banget buat Samsung Galaxy S23. Menurut kita juga kualitasnya juga cakep. Kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini, dan dia juga bisa foto bulan guys. Kita uji coba satu kali ada foto bulan, kita coba, nanti kita akan tampilkan juga kepada kalian. Itu pakai 30 kali digital zoom. Itu cocok banget buat Samsung S23 yang luar biasa ya guys. Itu sesuatu yang amazing. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy S23 kalau kita gunakan buat vlogging. Di sini menariknya untuk kamera depannya bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Tapi gimana menurut kalian untuk kualitas gambarnya? Silahkan tulis komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy S23 di akhir tahun 2023 ya, di bulan September khususnya ini, karena security September 2023. Tapi ya silakan terus komentar untuk kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy S23 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah perekaman untuk kamera belakang dari Samsung Galaxy S23 kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk kamera belakangnya dia bisa merekam hingga resolusi 8K 30 fps. Tapi yang menarik di sini untuk kamera 4K-nya itu bisa switchable ke kamera ultrawide maupun telefoto yang seperti ini ya guys. Kita coba switch ke kamera ultrawide-nya. Ya, ini lancar banget guys. Ini termasuk oke, termasuk smooth, dan stabilannya juga termasuk baik ya. Kita switch ke kamera utama lagi. Kita switch ke 3 kali lensa telenya ya. Di sini kita bisa juga. Ini semua menariknya bisa merekam hingga resolusi 4K. Dan gimana menurut kalian untuk kualitasnya? Apakah oke atau tidak oke? Kita switch ke kamera utama, switch ke kamera ultrawide. Silakan tulis komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy S23 ini ya guys.
Kemudian kualitas layar Dynamic AMOLED Full HD Plus 120Hz juga cakep banget, sudah support HDR10 meskipun belum support Dolby Vision, tapi overall pengalaman penggunanya sudah sangat nyaman banget buat nonton oke, di bawah terik matahari juga oke, dan gak ada masalah ya guys, untuk pengguna harian juga pasti aman, sesuai dengan grade-nya dia, adalah grade flagship ya guys. Kemudian kualitas dual speaker plus Dolby Atmos-nya itu sangat bagus banget ya guys. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian baterai sebesar 3700 mAh-nya itu sebenarnya termasuk awet untuk digunakan seharian. Itu sudah pasti aman banget, kita sudah uji coba sebenarnya guys. Dan secara benchmark pun kalian bisa lihat itu bisa tembus lebih dari 10 jam, itu sesuatu yang bagus ya guys. Itu berkat chipsetnya juga ya guys, itu good job banget ya. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini cuma support 25 watt fast charging yang memang agak disayangkan untuk di tahun 2023, di mana banyak banget smartphone lain yang kecepatan chargingnya lebih dari 25 watt. Bahkan sama S23 Ultra saja, S23 Ultra itu 45 watt, ini 25 watt ya guys. Tapi bisa full charge dalam waktu 1 jam 5 menit untuk dari 20% ke 100% ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, sudah ada on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, sudah ada IP67 rating, dan 5G ready ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality juga termasuk nyaman banget, compact banget. Ini sangat cocok banget buat kalian cari HP compact. Ini compact banget dan nyaman banget buat dipakai sehari-hari. Itu cocok banget buat Samsung ya guys. Ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui ketika membeli HP ini, di mana yang pertama, manajemen panas untuk gaming, tadi kita sudah sebutkan itu memang kurang optimal untuk buat gaming dalam waktu durasi yang lama ya guys. Jadi kalau misalkan cuma main sebentar, 15 menit, setengah jam itu masih oke, tapi kalau lebih lama, itu akan throttlingnya lebih berasa ya guys. Tapi masih oke kok guys, untuk playable-nya masih oke. Tapi ya, kita sarankan kalau misalnya kalian pakai gaming, belilah cooler ya guys. Kemudian tidak adanya opsi untuk memaksa refresh rate layarnya itu berjalan di 120 Hz. Jadi kalian cuma bisa pilih adaptive display yang dimana itu dia akan menyesuaikan dengan tergantung aplikasi yang kalian gunakan. Akibatnya di game Mobile Legends itu karena dia di lock di 60 fps, kita tidak bisa dapatkan frame rate tertingginya 120 fps. Itu agak disayangkan aja sih guys. Semoga Samsung memberikan opsi supaya user bisa memilih untuk memakai yang 120 Hz aja ya guys. Kemudian HP ini tidak punya headphone jack 3,5 mm yang memang wajar karena HP flagship sekarang rata-rata tidak punya headphone jack 3,5 mm ya guys. Kemudian slot SIM card dari HP ini sudah dual SIM card tapi tanpa slot microSD, tapi juga sudah support eSIM ya guys. Jadi kalau kalian mau pakai eSIM juga bisa ya guys di HP ini. Kemudian dari sisi software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan 4 kali update OS dan 5 tahun security, yang artinya ini sudah pasti aman banget buat dipakai 5 tahun pemakaian ya guys. Kemudian HP ini sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena kelas flagship dan chipsetnya juga sudah mendukung ya guys. Kemudian HP ini punya DeX mode yang kalian bisa pakai untuk menggantikan semacam PC ya guys, PC mode, tapi harus connect ke display out ya guys. Jadi bisa lewat kabel dari Type-C ke HDMI atau misalnya kalian pakai wireless juga bisa. Dan itu sesuatu hal yang jarang untuk HP ya guys. Kemudian dari sisi paket penjualan sendiri, karena kita tidak lakukan unboxing-nya, di sini kita cuma dapat HP-nya tanpa ada screen protector, tanpa ada casing. Kalian cuma dapat kabel USB Type-C to Type-C, plus buku manual dan SIM card ejector. Itu aja ya guys. Itu dia tadi ada review dari HP Samsung Galaxy S23 ini. Kalau kalian tanya, apakah HP ini masih layak untuk dibeli di akhir 2023, bahkan sebentar lagi di awal tahun 2024 itu akan keluar generasi penerusnya, kalau menurut kita sendiri sih masih sangat layak banget, sangat worth it banget. Dan bahkan menurut kita, kalian nggak perlu kok S24, meskipun S24 pasti lebih bagus ya, chipsetnya lebih baru, kameranya mungkin diperbarui, tapi menurut kita sih ini sebenarnya untuk penggunaan harian,
itu sudah lebih dari cukup kok guys. Beneran, ini sudah lebih dari cukup banget ya guys. Ini flagship yang kita bisa sangat rekomendasikan, bahkan di 2024 pun nanti kalau kita estimasi kita masih bisa kita rekomendasikan banget ya guys. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.